Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan dapat menjalankan tugas kita, yakni mempresentasikan apa yang sudah diamanahkan kepada Bapak dosen, yakni Pak Burhanuddin MPDI, yakni pada mata pelajaran pendidikan anak usia dini. Izinkan kami dari kelompok 9 yang akan memperkenalkan beberapa nama anggota dari kami sendiri, yakni yang pertama ada Nur Fadilah, yang kedua ada Salma Halimatus Sa'adiyah, yang ketiga ada Antan dan Marsha, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tulus Mandu Syuhada. Salat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pencerah hati dan pemikiran manusia yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami dari selaku kelompok 9 akan mempresentasikan apa saja materi-materi yang telah ditugaskan kepada kami, yakni yang pertama kepada saya sendiri. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada istilah kurikulum anak usia dini, yang kedua ada batasan kurikulum anak usia dini, yang ketiga tujuan pengembangan kurikulum, serta yang terakhir ada pendekatan dalam pengembangan kurikulum pada anak usia dini. Yakni kita akan membahas sedikit demi sedikit, yakni dari istilah kurikulum anak usia dini sendiri itu bisa dikatakan bahwasannya kurikulum bagi anak usia dini ini terdapat beberapa peristilahan sejenis yang mengandung makna cenderung hampir sama. Peristilah ini juga yang dimaksud diantaranya adalah program kegiatan belajar bagi anak TK, menu pembelajaran anak usia dini juga, menu generik anak usia dini, serta stimulasi perkembangan. Semua peristilahan tersebut pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu berisi seperangkat kegiatan belajar melalui potensi perkembangan yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian berhubungan dengan hal tersebut, peristilahan itu pengembangan kurikulum adalah istilah yang paling sesuai dengan pengembangan program kegiatan, yakni bermain bagi anak usia dini, dikarenakan istilah kurikulum juga terkesan sangat formal dan terstruktur. Maka istilah kurikulum seringkali ditukar dengan istilah program kegiatan bermain. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide maupun gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Kurikulum juga bisa dimaksud seperti perangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, kita akan membahas yakni adapun tujuan-tujuan persekolahan masa kini, yakni yang pertama itu kita akan membahas mendukung dan mengembangkan kapasitas diri siswa dalam belajar pastinya. Yang kedua, memberi pelayanan serta holistik terintegratif mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, maupun pendidikan bagi anak usia dini serta keluarga. Kemudian, mencari solusi terhadap masalah tekanan sosial. Keempat, memperkenalkan secara dini kebahasaan dan matematika. Dan yang terakhir kita mempersiapkan anak untuk membaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator kita, yakni pada saudara Anton Darmansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai batasan kurikulum anak usia dini. Unsur utama dalam pengembangan program bagi anak usia dini adalah bermain. Anak kecil diberi kebebasan untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Orang dewasa hanya berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi
untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi. Pendidikan awal di masa kanak-kanak diyakini memiliki peran yang amat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan selanjutnya. Pengembangan program kegiatan bermain bagi anak usia dini seharusnya syarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Sedangkan orang dewasa itu cukup berperan sebagai fasilitator pada saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian secara umum, kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut. Nah, pada hakikatnya, pengembangan kurikulum adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dan dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Nah, selain itu, hal ini membantu anak-anak dalam mengembangkan kebiasaan dari setiap karakter yang dapat dihargai oleh masyarakat, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Program kegiatan bermain pada dasarnya adalah pengembangan secara konkret dari sebuah kurikulum. Pengembangan kurikulum bagi anak usia dini merupakan langkah awal yang menjadi tolak ukur dari kegiatan belajar selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, di sini terdapat dua hal penting tentang kurikulum bagi anak usia dini, yaitu yang pertama, program kegiatan bermain pada anak usia dini diterapkan berdasarkan kurikulum yang berpusat pada anak, serta dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan perkembangan pada setiap aspek baik estetika, kognitif, emosional, bahasa, fisik, dan sosial. Yang kedua, kurikulum berorientasi pada hasil dan mengkaitkan berbagai konsep dan perkembangan. Pada saat disampaikan oleh guru pada setiap individu anak, maka kurikulum yang telah dirancang diharapkan dapat membantu guru sehingga dapat menyediakan pengalaman yang dapat mengembangkan perkembangan pada jenjang yang lebih tinggi pada wilayah perkembangannya. Hal ini juga mengarah pada intensionalitas dan ungkapan kreatif dan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar secara individu dan berkelompok berdasarkan kebutuhan dan minat mereka. Ya, terima kasih kepada Saudara Anton Darmansyah yang telah mempresentasikan apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya kami aturkan presentasi selanjutnya, yakni Saudari Nur Fadilah. Padanya kami persilakan. Ya, baik. Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum anak usia dini, yaitu yang pertama, kurikulum harus berfokus pada keseluruhan perkembangan anak dan dibuat secara terprogram dengan mengintegrasikan semua bidang pengembangan. Lalu yang kedua, guru sebagai pengembang kurikulum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teori perkembangan dan teori belajar. Lalu yang ketiga, anak adalah pembelajar aktif sehingga pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain. Lalu yang ketiga, mohon maaf maksudnya yang keempat, kurikulum haruslah merefleksikan peranan konteks sosial dan budaya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bagi anak usia dini menurut Subandia. Ya, silakan dilanjut. Ya, mohon maaf tadi kelempar. Selanjutnya yaitu adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bagi anak usia dini menurut Subandia, yaitu
Yang pertama ada prinsip relevansi, yang mana prinsip relevansi merupakan prinsip kesesuaian kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dalam dunia pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan eksternal. Yang mana relevansi internal itu berarti bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponennya, yaitu keserasian antara tujuan, isi, materi, atau bahan ajar, strategi, dan alat yang digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan. Lalu relevansi eksternal itu sendiri berartian setiap kurikulum memiliki hubungan yang kuat antara tujuan, isi, materi, dan proses belajar dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Lalu yang kedua, prinsip adaptasi, yang mana kurikulum harus mampu memperhatikan dan menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan seni yang berkembang di masyarakat. Lalu yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas atau berkesinambungan, yaitu kurikulum harus disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan, yang mana prinsip kontinuitas itu adanya kesinambungan dalam kurikulum yang disusun baik secara vertikal ataupun horizontal. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas, yang mana prinsip fleksibilitas itu kurikulum yang diterapkan harus fleksibel, terus kurikulum harus dapat dipahami dan dikembangkan secara luas sesuai dengan kebutuhan. Lalu prinsip kepraktisan dan akseptabilitas. Ya, untuk prinsip selanjutnya, prinsip kelayakan dan prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip kelayakan itu kurikulum harus menunjukkan kelayakan dan berpihak pada anak usia dini ya. Lalu prinsip akuntabilitas, yang mana kurikulum yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai guna jasa AUD. Baik, next. Lalu secara khusus, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, yaitu proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. Lalu proses yang kedua itu kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif, baik di dalam ruang maupun di luar ruangan. Baik, yang ketiga itu proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu. Proses yang keempat itu kegiatan belajar anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Baik, untuk presentator yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Salma Halimatus Sa'diah. Kepadanya saya persilakan. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan kurikulum anak usia dini di Indonesia adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta untuk pertumbuhan perkembangan pada tahapan berikutnya.
Lalu untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut, maka diperlukan strategi pembelajaran bagi anak usia dini yang berorientasi pada yang pertama, tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentang usia anak. Lalu yang kedua adalah materi yang diberikan harus mengacu pada sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate prestage. Lalu yang ketiga adalah metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar yang mana mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan. Lalu yang keempat adalah media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan ketertarikan bagi anak, serta perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah asesmen melalui observasi partisipatif terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, serta diperbuat oleh anak. Lalu adapun pendekatan dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Yang pertama adalah teori perkembangan anak. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan ibaratnya belum muncul di atas permukaan air. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya dengan cara memperkaya lingkungan bermainnya. Itu berarti orang dewasa perlu memberi peluang kepada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, dan menggali sumber-sumber terunggul yang tersembunyi dalam diri anak. Lalu yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada anak. Dari pembelajaran berpusat pada anak adalah program tahap demi tahap yang didasari adanya suatu keyakinan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar. Lingkungan yang direncana secara cermat dengan menggunakan konsep tahap demi tahap mendorong anak-anak untuk bereksplorasi, mempelopori, dan menciptakan sesuatu. Lalu yang terakhir adalah pendekatan konstruktivisme. Nah, dalam pendekatan konstruktivisme ini, pemaparan berikut ini berisi tentang hakikat dan filosofi pendekatan konstruktivisme. Proses pembentukan pengetahuan dan implikasi dalam kegiatan bermain ini bertolak dari suatu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri. Setelah dicerna dan kemudian dipahami oleh diri individu, konstruktivisme ini merupakan perbuatan dalam diri seseorang. Dalam perbuatan belajar seperti itu bukan apanya atau isi pembelajarannya yang penting, melainkan bagaimana mempergunakan peralatan mental untuk menguasai apa yang ia pelajari. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Salma Halimah Tusadia yang telah mempresentasikan presentasinya. Mungkin jika teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa berkomentar di bawah channel YouTube kami. Dan mungkin hanya cukup segini dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang datang dari saya pribadi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.